حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini. Untuk sekali lagi menunaikan salat Jum'ah bersama-sama. Kita berdoa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga semua yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah. Sebagai langkah-langkah kita mendekatkan diri kepadanya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seraya senantiasa berdoa agar keimanan, ketakwaan, keislaman yang ada di dalam hati kita tetap bersemayam di dalam hati kita. Sampai akhir hayat meninggalkan badan kita. Ayat yang saya baca tadi adalah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan seyogyanya setiap orang mempersiapkan apa yang akan dibawanya esok hari. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kau lakukan itu. Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah membuat mereka lupa atas diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga itu. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itulah orang-orang yang sukses. Kita berdoa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di masjid yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memperkenankan kita menjadi para penghuni surga yang sukses itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat yang tadi yang saya baca tadi adalah ayat yang terkait dengan puasa di bulan Ramadan. Di ujung ayat itu adalah la'allakum tashkurun, agar kita bisa bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan betul apa yang saya sampaikan ini, insya Allah. Kita ini manusia pilihan. Mudah-mudahan betul, insya Allah. Dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini bisa duduk di tempat sunyi menunaikan salat Jum'ah dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Maka itu layak untuk disyukuri. Ada orang yang tidak mampu. Ada orang yang punya keterbatasan tertentu. Ada yang tidak mau. Ada yang tidak mau. Walaupun sudah diangkatkan masih tetap tidak mau. Kita mau. Insya Allah. Kita menerima panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbunga hati, dengan penuh kebahagiaan. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan puasa kita di bulan Ramadan tahun ini. Dan insya Allah berjumpa kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Kalau karena kehendak Allah kita harus berpisah dari dunia ini. Dan tidak berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kepergian kita ke hadirat Allah bihusnil khatimah.
Diterima semua amal-amal baik, diampuni semua dosa-dosa kita. Maka itu ujungnya tadi adalah bersyukur. Ya, bersyukur ini bagaimana manifestasinya bagaimana? Manifestasi bersyukur ini adalah kalau kita lihat di dalam Al-Quran, terutama yang dilakukan oleh para rasul, para anbiya, itu kalau bersyukur ini berbuat baik. Tidak cukup bersyukur itu dengan mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu baik tetapi tidak cukup. Ya. Maka itu dikatakan, hatta idza atawala wadin namli. Cerita tentang Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Hatta idza atawala wadin namli. Qalat namlatun ya ayuhan namlu tukhulu masakinakum. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi a'zini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Pada suatu saat Nabi Allah Sulaiman masuk ke dalam lembah semut. Kemudian ada semut yang mengatakan, wahai semut, masuklah kalian ke dalam liang. Sulaiman akan lewat di sini, nanti kalian akan diinjak-injak oleh Sulaiman. Dan Sulaiman mengerti bahasa semut ini. Kemudian dia syukur kepada Allah. Qala rabbi auzi'ni an nashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, beri aku nih kemampuan, kemudahan untuk bisa bersyukur kepadamu atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan kau berikan kepada orang tuaku. Kemudian diikuti wa an a'mala salihan tarallah, dan supaya aku bisa berbuat baik sehingga engkau ridho. Sehingga manifestasi syukur itu adalah melakukan perbuatan yang baik. Mudah-mudahan di bulan puasa ini insya Allah kita bisa meningkatkan perbuatan kita yang baik. Bapak-bapak dan saudara sekalian, seringkali orang itu mengartikan perbuatan baik itu adalah kegiatan yang sifatnya aktif. Melakukan perbuatan baik. Ada sisi yang lain yang saya kira tidak kalah pentingnya kalau bukan lebih penting, yaitu tidak berbuat jelek. Tidak berbuat jelek. Saya kira itu lebih penting. Daf'ud dharar muqaddam min jalbil manafi'. Usul itu begitu. Meninggalkan yang jelek lebih harus diutamakan daripada berbuat baik. Bapak mau sodako baik, tidak mau sodako, insya Allah tidak jadi masalah. Tetapi yang lebih penting, jangan ambil milik orang lain. Tidak mau sodako, sudah. Tapi yang lebih penting, jangan makan uang haram. Jangan ambil milik orang lain. Itu mesti diutamakan. Maka itu di dalam bulan puasa ini, kalau kita bisa berbuat baik, alhamdulillah. Kalau tidak, mari kita meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat. Saya tujukan ini terutama bagi diri saya sendiri. Sesuatu yang tidak ada gunanya. Terutama yang kita sekarang ini yang berada di istilahnya era digital. Itu yang diminta saya pada kesempatan khutbah kali ini. Yaitu puasa sebagai benteng. Untuk membentengi kita daripada hal-hal yang negatif di era digital. Orang itu dulu pada zaman-zaman yang lalu itu kalau menggunjing itu harus cari teman. Menggunjing teman, bertemu teman, kemudian bertemu dan mengerasani orang lain, kemudian melakukan ghibah dan sebagainya. Nah sekarang ghibah ini sudah multidimensi. Ghibah ini sudah menjadi lintas sektoral. Bapak buka handphone dan mulai sudah ghibah. Yang satu menyalahkan yang lain, yang satu menggosip yang lain. Mudah-mudahan kita bisa bebas dari itu. Insya Allah. Paling tidak di bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan. Padahal yang dilakukan itu adalah membuat satu kesalahan yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fa antusibu qauman bijahalatin. Kemudian kamu hati-hati wahai orang-orang yang beriman. Kalau ada seseorang yang datang kepada kamu, kemudian dia membawa kabar-kabar yang tidak baik, fatabayyanu, sehingga kamu nanti fa'asbatum, nanti kamu akan menjadi menyesal atas perbuatannya itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa an yakunu khairun minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Janganlah engkau mengecilkan orang lain. Mungkin orang lain itu yang lebih baik dari kamu. Janganlah seorang pria mengecilkan pria lain. Mungkin mereka lebih baik. Dan janganlah seorang wanita mengecilkan wanita yang lain. Mungkin mereka lebih baik dari kamu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann
Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hati-hati dengan prasangka. Sekarang ini bapak-bapak dan saudara sekalian, kalau antum buka internet, ya, di dalamnya ini penuh dengan hal-hal tertentu yang barangkali tidak terlalu positif. Dan ini yang menarik tetapi menyedihkan, terutama di dalam tubuh orang Islam. Itu seringkali, mudah-mudahan insya Allah setelah ini insya Allah bisa berkurang dan bisa selesai. Seringkali itu kritik atau hal-hal negatif yang disampaikan. Orang Islam, itu yang dikritik itu malah orang Islam sendiri. Antum perhatikan kita ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kepada orang-orang di luar Islam, itu sangat toleran. Sangat baik. Malah luar biasa. Dan pimpinan-pimpinan kita malah mengajak kita. Mari kita. Bahkan saya sering mengatakan kita ini mestinya umat yang paling toleran. Tidak mungkin ada umat lebih toleran daripada umat Islam. Tidak mungkin. Bahkan saya pernah memberikan, saya kira di masjid ini juga. Bapak lihat di Indonesia ini. Berapa hari libur yang diperuntukkan untuk orang-orang non-muslim? Berapa jumlah hari libur? Bahkan etnis tertentu punya hari libur. Orang Islam dapat hari libur di luar negeri. Ada hari libur. Walaupun jumlahnya lebih besar daripada non-muslim yang ada di Indonesia. 6 atau 7 hari libur yang diberikan kepada orang-orang muslim. Sudah luar biasa toleransi umat Islam yang ada di Indonesia. Bahkan kalau saudara lihat, kalau saya mendengar nama Isa alaihissalam, apa jawaban saya mendengar nama Isa alaihissalam? Kalau mereka mendengar nama Muhammad, kira-kira apa yang ada di pikirannya? Dari situ saja kita bisa melihat siapa sebetulnya yang lebih toleran. Tetapi yang sering orang-orang Islam ini, kalau sesama Muslim, coro Jawa ini kerengnya itu luar biasa. Ya, kritik yang keras kalau kepada orang Islam. Tetapi kepada orang-orang di luar Islam, Masya Allah. Itu bertentangan dengan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathalum fit Taurah mathalum fil Injil kazar'in akhraja syatahu fa azara fastakhlada fastawala suqiyyu yujibu zura liyaghidha bihumul kufar. Yang Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan Muhammad itu asyidda'u 'alal kufari, kepada orang-orang kafir itu jelas kokoh pendiriannya. Begitu orang-orang Islam itu. Bahkan sebetulnya kalau dari isi bahasa, asyidda itu orang yang keras. Bahasanya syadid itu artinya keras. Bapak lihat di kamus mana saja kalau syadid. Wallahu syadidul iqab. Tuhan itu siksaannya keras. Artinya syadid itu artinya keras. Orang-orang mukmin itu tegas kepada orang-orang yang kafir yang di luar. Tetapi ruhama'u bainahum, antar mereka itu sesama merahmati. Nah, saya beri kaidah, Pak. Ini bukan kaidah agama. Ini kaidah reasoning saja. Kaidah pemikiran sederhana. Kalau kita melakukan sesuatu, ya, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak melanggar hurumatillah, bukan karena bermaksiat kepada Allah, kita melakukan sesuatu, dan apa yang kita lakukan itu menyakitkan hati orang-orang di luar Islam, berarti itu betul. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati mereka, itu pasti tidak betul. Bahasa Al-Quran, intusibkum hasanatun tasukum, wa intusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Itu ciri mereka. Kalau ada sesuatu yang baik yang menimpa kamu, mereka pasti tidak senang. Gimana bisa senang, Bapak? Ini melihat di masjid seperti ini, alhamdulillah, satu dengan yang lain dengan penuh persaudaraan di bulan puasa yang mulia. Ini orang-orang di luar Islam kira-kira senang lihat ini? Pasti tidak senang. Teruskan yang ini, karena ini berarti betul. Kalau orang Islam sudah mulai kritik satu dengan yang lain, mulai menghujat satu dengan yang lain, mereka senang. Berarti itu tidak betul. Termasuk ini, mohon maaf, kalau puasanya ada 2 macam, hari rayanya 2 macam, itu orang-orang di luar Islam senang itu. Maka itu saya berdoa kehadirat Allah, mudah-mudahan pada suatu saat bisa selesai.
Yang mestinya soal itu bisa diselesaikan dengan mudah. Asal hatinya ini loh. Hatinya ini dibersihkan, pikirannya ini dibersihkan. Insya Allah bisa diselesaikan dengan mudah. Nggak ada yang sulit. Bahkan kalau perlu, insya Allah saya bisa menyelesaikan dengan mudah. Walaupun saya tidak sesumbar apapun. Karena itu masalah sederhana sebetulnya. Tapi kalau orang Islam sudah mulai ada A, mulai ada B, tidak menguntungkan. Ya. Insya Allah materi yang terakhir. Biasanya itu, perbedaan di antara kita itu adalah karena kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap orang merasa dirinya paling benar. Ya, setiap orang merasa dirinya paling tahu. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, menemukan kebenaran itu tidak mudah. Ya. Kalau antum ini bergelut di dalam dunia pendidikan, bergelut di dalam dunia ilmu pengetahuan, pada suatu saat antum akan sampai pada suatu kesimpulan. Aku ini kotok nggak bisa mencari kebenaran itu, menemukan kebenaran itu. Karena demikian sulit. Maka itu perlu panduan. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan panduan buat kita untuk mencari kebenaran. Pada intinya itu jangan merasa benar sendiri. Termasuk saya. Doakan. Kalau saya salah, Bapak salahkan. Saya insya Allah tidak pernah merasa benar sendiri. Yang saya tahu saya sampaikan. Tetapi kalau saya salah, saya disalahkan. Siapa yang benar di antara kita ini? Siapa yang benar? Saya mengatakan insya Allah semua itu benar. Kalau niatnya lillahi ta'ala, semua dibenarkan kalau niatnya ikhlas billahi ta'ala. Bahkan saya sering mengatakan begini, ini contoh yang sederhana. Jangankan di dunia agama ya, atau di dunia yang sifatnya sesuatu yang bukan matematis. Di dunia matematis itu ya, kebenaran bisa lebih dari satu. Di dunia matematika itu Bapak, kebenaran itu bisa lebih dari satu. Kalau Bapak punya persamaan kuadrat yang gampang saja, misalnya X kuadrat minus 5X plus 6 sama dengan 0. X kuadrat minus 5X plus 6 sama dengan 0. Berapa akar-akarnya? Berapa akarnya? Itu kalau Bapak kerjakan akarnya 2 dan 3. Yang mana yang betul, 2 atau 3? Dua-duanya betul. Kalau Bapak yang pernah di SMP insya Allah tahu itu. Dua-duanya betul. Artinya apa? Di dalam bidang yang sangat rigid seperti matematika, kebenaran bisa lebih dari satu. Maka itu kalau saran saya begini, berhentikan kritik kepada orang muslim. Yang ustadz-ustadz dan kiai-kiai itu tidak perlu berdiri di atas forum kemudian mulai menyalahkan si A atau si B, kelompok A, kelompok B. Selama dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tentang mazhab, biarkanlah mazhab Bapak itu belum tentu betul. Sama dengan mazhab saya. Untuk saat ini saya anggap betul. Alhamdulillah. Tetapi mazhab Bapak insya Allah juga betul. Alangkah indahnya kalau orang Islam seperti itu. Apa masalahnya? Bapak tahu kalau Bapak yang paling betul dari mana Bapak tahu? Ada yang mengatakan ini ada bukunya Ustaz. Kamu punya buku satu aja subar. Orang lain punya buku ribuan. Ustadz saya mengatakan itu, Ustadz kamu, orang lain juga punya Ustadz. Ustadz kamu belum tentu lebih pandai dari Ustadz dia. Ustadz saya belum tentu lebih pandai dari Ustadz dia. Ya, maka itu apa yang kita yakini ini kita jalankan dengan baik. Kalau orang lain punya perbedaan-perbedaan kecil, insya Allah semuanya diterima oleh Allah. Seperti yang saya katakan tadi, yang penting manaipun niki loh, nek coro Jawa nih, hatinya ini loh yang ikhlas. Doakan saya punya hati yang ikhlas Bapak-bapak. Hatinya ini yang ikhlas kehadirat Allah. Memang mencari kebaikan, memang mencari kebenaran. Salah itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tujuannya mencari kebaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa mawala. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Marilah pada khutbah yang kedua ini kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dahului doa kita ini dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kita panjatkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan menyampaikan salawat kita kepada Rasul dan Rasul akan membalas salawat kita itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat ya ghafirid dhunubi was sayyi'at. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana habbib lana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih lana al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruhu yaghfir lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.